Wah. Itu tujuan utama kita. Jadi akhirnya gini, melihat peluang yang ada gini, banyak sebenarnya request dari jamaah, kenapa sih Mang Udin hanya di Jeddah aja? Iya, Jeddah. Kenapa nggak buka di Jakarta? Sekarang akhirnya yang awalnya sama kita dilihat biasa aja, tapi melihat ke sini wah ini potensi besar. Akhirnya kita duduk bareng keluarga, intinya abang-abang itu, kenapa kita nggak buka di Jakarta dan lain sebagainya. Nah, kenapa? Gini, setiap tahun umpamanya ada jamaah umroh kurang lebih 1 juta. 1 juta orang Indonesia itu umroh. Artinya kalau setengahnya aja mampir ke Mang Udin, artinya setiap tahun ada 500.000. Kalau 10 tahun berarti ada berapa? Ada 5 juta orang di Indonesia. Akhirnya apa? Udah terpikir di kepalanya, ada bakso Mang Udin. Sebenarnya bakso itu dimanapun ada. Bahkan di Jakarta tiap gang juga ada pedagang bakso. Tapi kenapa bakso Mang Udin jadi spesial? Karena ada 2 alasannya. Satu, orang senang makan bakso. Ya. Itu kalau senang makan bakso, saya mau makan bakso di mana aja juga bisa. Tapi ada satu lagi nggak akan kena, kenangan. Saya punya kenangan makan bakso di Balad, di Mang Udin. Waktu umroh, ternyata di sini Jakarta sudah ada. Iya. Bahkan rencana kita ekspansi, mudah-mudahan bisa ada minimal kota Jakarta dulu, setelah itu baru seluruh Indonesia. Jadi saat makan di Jakarta, betul. Ingat nih, wah di Jeddah. Dulu umroh saya nih. Lalu ini Pak, tadi kan dibilang saya dulu di umroh makan, inget makanannya, bagaimana kenangannya. Ya. Mungkin sekarang kita coba kali ya Pak Haji. Coba. Sambil makan bareng, tapi sambil ngobrol-ngobrol juga nih. Boleh, silakan. Sobat Main Jauh. Aku coba dulu ya. Pertama aku coba sebelum menggunakan tambahan apapun ya. Betul. Kita coba dulu. Nih sobat, saya coba dulu ya. Ya. Biasanya nih, kalau kita makan bakso, pengennya ada ditambahin garam atau lada, atau mungkin kalau Indonesia pasti cabai-cabean ya. Ini belum aku tambahin aja ya, rasanya tuh udah enak banget. Jadi gurihnya itu pas nih, gurihnya pas. Jadi untuk bumbu-bumbu baksonya ini pas, kuahnya juga sebenarnya. Karena mungkin misalnya kita bawa keluarga kita ke sini, bawa anak, bawa istri. Nah, jadi anak-anak yang makan pun pasti ini, wah udah enak banget nih. Ini aku coba dulu tanpa rasa ada tambahan. Tanpa cabai, tanpa kecap. Ya. Sekarang aku coba baksonya. Aduh, enak banget nih, masih panas ya kan? Coba. Lihat ya, Sobat Main Jauh ya. Dagingnya kerasa banget. Dagingnya kerasa banget nih Pak Haji. Jadi dagingnya lebih berasa daripada tepungnya. Karena kan kadang kita makan bakso tuh, jujur nih Pak Haji saya tuh suka bakso. Saya pencinta bakso. Nah, ini tuh yang paling sering saya rasakan tuh yang bikin kesel itu adalah lebih banyak tepungnya Pak Haji. Rasa acinya ya kerasa. Lebih berasa acinya, lebih. Tapi kalau ini luar biasa nih. Enak banget. Enak Pak Haji, mantap. Sekarang saya mau nyoba mie-nya. Jadi di sini mie-nya apa aja Pak Haji? Mie kuning sama? Ya, ada mie kuning di situ sama daun-daunan mungkin di situ dia. Mie kuning, terus bihun ya. Berarti standar bakso sih sebenarnya. Tapi bakso. Apa nih yang bedain? Aku rasain dulu ya. Ya, silakan. Ini kita mie-nya produksi sendiri. Berarti benar-benar sehat ya. Oke, apa tuh Pak Haji? Ada menu minuman spesial di sini. Wah, apa nih ya Sobat Main Jauh ya? Udah oke. Ini es coba. Tapi aku mau nyoba dulu biar segernya dulu mie-nya dulu nih Pak Haji. Biar tahu juga nih Sobat Main Jauh. Iya. Iya. Kelihatan nih kalau ini buatan sendiri. Alhamdulillah kita mempersiapkan dari chef kita itu termasuk produksi mie sendiri. Anyway, ini
bihun ya. Bihunnya tebel nih. Iya. Tebel, jadi kayak kalau aku tuh pernah makan kayak mie Medan, tapi ini bukan mie Medan sih. Jadi dia bihun tapi lebih tebel untuk ukurannya. Oke Pak Haji, aku mau nyobain yang Silakan. ini apa sih namanya Pak Haji? Ini es minumannya campur, ya? es campur Mang Udin. Ini yang paling Ya, di sini yang paling permintaan dari konsumen juga tinggi. ih, Ini es campur supaya es campur segar-segar. tapi ada kacang ijonya nih. Ya. Aku liatin ya Pak Haji ya. Silakan. Mantep. Aku cobain dulu. Ya, silakan. Kacang ijo. Baru tahu nih ada es campur pakai kacang ijo. Ini kacang ijonya nggak lembek. Jadi enak banget kalau kita cobain nih. Kita kunyahnya juga masih seger. Ya. Terus isinya tuh ada cendol. Ada cendol ya. Ada cendol. Lalu ada agar ya Pak Haji ya. Betul, betul. Sampai susah ngomong nih. Saking Masih ada banyak dua nih, banget. masih ada. Harus dihabiskan. Tenang Pak Haji, ini enak banget sih. Oke. Ya. Jadi tadi kita ngomongin tentang bakso. Betul. Ternyata di bakso Mang Udin ini juga ada minuman yang paling ini ya diandalkan Ya, lah, betul, yaitu betul. Es campur namanya. Mang Udin. Es campur Mang Udin yang di dalamnya pun beda. Orang kan Betul. biasanya es campur mah ya itu aja. Ini tuh Betul, ada betul. kacang hijau. Biasanya kan kita Ini paling banyak diminta oleh konsumen. ini di Jeddah juga ada. Di Jeddah juga ada. Di Jeddah juga Jeddah ada. Oke. Karena usaha di sini itu imitasi dari yang di Jeddah. Kita membawa yang dari Jeddah ke sini. Nah, kenapa? Nampaknya kita rencanakan ada buka franchise Mang Udin. Nampaknya karena banyak request. Oke. Awalnya banyak request nih, Mbak. Akhirnya kita dengan tim dan manajemen bagaimana kita coba melayani request permintaan-permintaan yang ingin buka franchise. Nah, salah satunya bagaimana kita mempertahankan mutu dari Mang Udin itu. Kan kalau franchise nih banyak banget sebenarnya di Indonesia. Banyak ya. banget, Di banyak. Jakarta banyak ada franchise ini, franchise Betul. ini, franchise Betul. ini. Nah, tapi banyak banget yang pengusaha yang mengambil franchise, mitra lah ya bahasanya mitra. mitra, yang suka kecewa nih malah Betul, sama betul. franchise-nya karena mungkin Betul. kurang diperhatikan. Betul. Jadi awalnya doang heboh, Betul. ternyata habis itu ditinggal. Seperti itu. Nah, kalau Betul. bedanya franchise dari bakso Mang Udin ini apa Pak Haji? Nah, sekarang gini, bedanya kayak gini. Itu yang sebenarnya banyak terjadi di Indonesia pertama. Yang kedua juga banyak masukan ke kita. Jadi apa sih beda kita dengan yang lain? Beda kita yang lain, orang kalau buka franchise mungkin tanda kutip lah belum lama membuka on store-nya. Yang penting profitable. Betul. Nah, kalau saya pribadi di kantor BMO ya, di kantor Boga Mang Udin, selain kita bekerja di situ juga saya ada tanggung jawab moral sebagai putra Mang Udin. Saya selalu tekankan kepada tim bagaimana kita menjaga mutu, bagaimana kita menjaga ada standarisasi baik itu dari sistem, baik dari SOP, manajemen, administrasi, terutama rasa. Oke. Kadang umpamanya rasa di sini sama rasa franchise di sebelah sana, padahal satu gitu. Itu beda. Nah, saya tekankan kepada teman-teman, makanya nanti ketika umpamanya ada kalau di yang lain umpamanya mitra, kemitraan. Nah, kita coba namanya umpamanya partnership lah. Kenapa partnership? Karena kita sesuai visi misi itu satu, umpamanya visinya di franchise itu kita ingin jadi leading sektor di dunia kuliner. Nah, terus yang visinya kita salah satunya ingin mitra kita atau partner kita menjadi keluarga besar BMO. Namanya udah keluarga, kita tidak ada niat. Yang penting, oke, kamu beli paket mana? Paket A. Setelah itu kita lepas, enggak. Kita mulai per 3 bulan ada sampai 1 tahun, bahkan akan kita pantau rasa supaya ada standarisasi. Rasa bakso di BMO dengan bakso umpamanya nanti ada kita buka umpamanya di BSD atau di Pamulang harus sama dan di sini. Jangan di sini enak, di sana enggak. Kasihan. Nggak bisa. Nah, saya tekankan pada tim itu dan insya Allah akan kita jaga. Kenapa? Karena kita menjaga mutu dan nama baik Mang Udin.
Oke. Kenapa? Karena konsumen kita bukan hanya konsumen yang baru umpamanya, bukan new konsumen, tapi juga saya pernah makan bakso di Jeddah nih. Yang tadi saya senang makan bakso, tapi saya juga sambil mengenang, kok di Kemayoran gini rasanya di sini. Nah, itu yang insya Allah kita jaga komitmen itu.